Halo guys, selamat datang di channel aku Lunardi Solarius, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai keturunan Sem dari garis Arpaksat atau ke garis Arpaksat di Kejadian 11 ayat 10 sampai ayat yang ke-26. Dan sebagai disclaimer bahwa video ini dibuat untuk menambah wawasan kita ya guys, bukan untuk menyudutkan pandangan tertentu atau keyakinan tertentu. Tetapi mari kita membuka pikiran kita untuk menambah wawasan kita supaya kita semakin bertambah toleransinya ya guys, karena memang belakangan ini aku mendengar itu banyak berita-berita intoleran di beberapa tempat, tapi bukan itu yang kita bahas. Kita akan membahas dari teks Kejadian 11 ayat 10 sampai 26. Oke, ini udah cocok banget buat opening video pembahasan Alkitab. Tapi kalau mau sedikit dirapikan biar lebih mengalir dan enak didengar, ini aku bantu versi yang sedikit lebih smooth ya. Halo guys, selamat datang di channel aku Lunardi Solarius. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai keturunan Saem, khususnya dari garis Arpaksad, yang tercatat di Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai ayat 26. Sedikit disclaimer ya guys. Video ini dibuat untuk menambah wawasan kita bersama, bukan untuk menyudutkan pandangan atau keyakinan siapapun. Mari kita sama-sama membuka pikiran kita supaya semakin bertumbuh dalam pengertian dan juga dalam sikap toleransi. Apalagi, belakangan ini aku dengar banyak berita soal intoleransi di berbagai tempat. Tapi kita nggak akan bahas itu sekarang. Fokus kita tetap ke teks Kejadian. Yuk langsung aja kita mulai. Gimana, mau dipakai versi ini atau ada bagian yang mau kamu tambahkan lagi? Ya, oke, kita lanjut pembahasan dari Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai 26. Siap Statshuts. Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai 26 ini berisi silsilah keturunan Sem hingga Abram. Ini semacam jembatan penting antara peristiwa Menara Babel dan kisah panggilan Abram di pasal berikutnya. Jadi, bagian ini tuh menunjukkan bahwa meskipun umat manusia tercerai berai, Tuhan tetap melanjutkan garis keturunan yang sudah Dia rancang sejak awal. Dari Sem, disebutkan usianya ketika melahirkan Arpaksad, lalu silsilah ini terus berlanjut ke Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, dan akhirnya ke Abram dan Haran. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Abram bukan tokoh yang muncul tiba-tiba, tapi bagian dari garis keturunan yang sudah dirancang rapi. Yang menarik juga, usia para leluhur ini terus menurun drastis. Dari yang awalnya hidup ratusan tahun seperti Sem, yang hidup 600 tahun, perlahan-lahan jadi lebih pendek, sampai akhirnya Terah hidup hanya 25 tahun. Ombesat sisat sebagai transisi menuju sapinstringta. Nah, menurutmu penting nggak sih mencermati silsilah kayak gini dalam studi Alkitab? Ya, penting sekali karena kita menelusuri sejarah. Nah ya, sepakat banget. Karena dari silsilah ini, kita nggak cuma lihat nama-nama, tapi kita lagi ngebaca jejak sejarah rencana Allah yang berjalan terus, bahkan setelah manusia jatuh dan menyimpang. Dan uniknya lagi, silsilah ini juga jadi penghubung antara tokoh besar pasca Babel dengan tokoh iman besar, yaitu Abram. Jadi seolah-olah Alkitab mau bilang, ini loh, jalur janji itu nggak pernah putus. Kalau kamu perhatiin, nama-nama kayak Eber dan Pelek juga punya makna yang dalam. Misalnya Eber itu nanti diasosiasikan sama kata Ibrani yang berarti nenek moyang bangsa Israel. Nah, Pelek itu disebut karena pada zamannya bumi terbagi. Ada yang tafsirkan ini berkaitan dengan peristiwa Menara Babel. Kamu pengen kita bahas satu-satu dari nama-nama itu, atau mau langsung fokus ke figur kuncinya aja seperti Terah dan Abram? Oke, kita bahas satu persatu silsilah yang ada di Kejadian. Sorry, ini aku agak sedikit ini ya, Kejadian 11 ayat 10 sampai 26. Sip, nggak masalah sama sekali. Yuk kita bahas satu persatu dari ayat 10 sampai 26, pelan-pelan dan santai aja. Kita mulai dari ayat 10 ya.
Inilah keturunan Sem. Ketika Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun sesudah air bah. Nah, ini penting banget. Sem adalah anak Nuh, dan dia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah. Olserai Tkoeds. Sem sendiri punya posisi penting karena dia mewarisi berkat dari Nuh, dan dari garis dialah nanti muncul bangsa Ibrani. Kamu mau langsung lanjut ke ayat 11, atau kita gali dulu makna dari nama dan peran Sem dan Arpaksad ini? Ya, kita menggali lebih dalam kedua nama ini. Ya, mantap. Nah, Sem, nama Sem dalam bahasa Ibrani berarti nama atau terkenal. Nggak sembarangan karena dalam budaya Ibrani, nama itu bukan sekadar label, tapi mencerminkan identitas dan panggilan. Jadi ketika Sem disebut Shem, ini seolah-olah menandakan bahwa garis keturunannya akan dikenal dan membawa nama besar. Dan benar aja, dari dia nanti muncul Abraham, bangsa Israel, bahkan Mesias. Dalam Kejadian 9:26, Nuh memberkati Tuhan. Allah Sem. Artinya Tuhan itu diidentikan secara khusus dengan keturunan Sem. Kualitas mensesan bahwa janji ilahi akan diteruskan buat garis ini, bukan yang lain. Arpaksad. Nama ini agak misterius sih, tapi kemungkinan besar berasal dari gabungan kata yang punya makna penyembuh atau penolong. Ada juga yang mengaitkan dengan tempat geografis di daerah Mesopotamia. Yang menarik, Arpaksad ini adalah generasi pertama yang lahir setelah air bah. Jadi, dia adalah simbol harapan dan kelanjutan hidup baru setelah. Kalau mau dilihat dari kacamata teologis, Arpaksad itu semacam tunas baru dari dunia yang dipulihkan. Dia bukan cuma anak Sem, tapi simbol bahwa garis janji masih terus hidup, meski dunia habis dibanjiri. Menurut kamu, dari dua nama ini ada hal tertentu yang menurutmu paling nyantol atau menarik buat diangkat lebih dalam lagi? Oke, kita bahas lebih rinci nama-nama yang terdapat di Kejadian 11 ayat 10 sampai 26 ini. Sip, mari bahas satu persatu secara lebih rinci dan santai. Ini akan jadi seru karena tiap nama bukan cuma sekadar nama, tapi menyimpan jejak sejarah dan makna rohani yang dalam. Jadi mulai dari Sedato, Sem, seperti yang tadi kita bahas artinya nama atau terkenal. Sem adalah anak tengah Nuh, tapi dialah yang menerima berkat khusus dan menjadi leluhur bangsa yang mengenal Allah. Arpaksanak Sem lahir 2 tahun setelah air bah. Dia jadi generasi pertama dunia baru. Maknanya mungkin berkait dengan Nashduken, tempat atau posisi penting di Mesopotamia. Shelah, berarti mengirim atau cabang. Ini bisa menyiratkan bahwa rencana Allah makin tersebar. Dia juga menjadi kakek buyut Eber, yang nanti jadi penting banget. Eber, ini dia tokoh kunci. Dari namanya muncul istilah Ibrani. Arti nama Eber adalah menyeberang atau seberang. Banyak yang menghubungkannya dengan perjalanan iman, meninggalkan dunia lama menuju panggilan Allah. Dia dianggap sebagai leluhur bangsa Ibrani. 5. Pelek. Arlet terbagi. Disebut dalam teks bahwa pada zamannya bumi terbagi. Banyak tafsiran bilang ini merujuk pada peristiwa Menarvi Babel. Wahpedix Pistis Petition Ineritis. Rehu. Artinya bisa sahabat atau penggembala. Ini menunjukkan sisi kemanusiaan dan relasi sosial, barangkali menggambarkan generasi yang mulai lebih menetap dan berkomunitas. Shuruk bisa berarti cabang atau ikat. Dalam konteks sejarah, mungkin ini masa ketika manusia mulai menetap di wilayah-wilayah tertentu dan terikat secara budaya dan bahasa. Nahor, ini nama yang bakal sering muncul. Dianya Abraham, namanya mungkin berarti mendengkur atau juga bernafas, tapi lebih penting karena dia dinama wilayah juga. Haran, tempat tinggal Abraham, dekat dengan tempat yang disebut Nahor. Siman, Terah, ayah Abraham. Namanya mungkin berarti penundaan atau keterlambatan. Menariknya, Terah memang sempat menetap di Haran dan tidak langsung menuju Kanaan. Mungkin ini ada kaitannya secara simbolis. 10. Avram, artinya Bapa yang mulia atau Bapa yang ditinggikan. Nantinya Tuhan ganti namanya jadi Abraham, Bapa banyak bangsa. Tapi di bagian ini, dia baru disebut sebagai anak Terah, bagian dari rencana besar yang belum diungkap sepenuhnya. Nah, itu garis 10 generasi dari Sem ke Abram. Garis ini bukan cuma historis tapi juga spiritual. Nggambarin kesinambungan janji Allah dari zaman Nuh menuju panggilan Abraham.
Kamu tertarik bahas lebih dalam dari sisi linguistik, sejarah, atau mungkin makna spiritualnya aja? Bagaimana pandangan Timur Dekat kuno melihat nama-nama atau daftar silsilah nama-nama seperti ini? Apakah mereka menganggap mereka itu benar-benar ada dalam catatan mereka, atau mereka mencatat tentang silsilah yang di Kejadian 11 ayat 10 sampai 26 ini? Pertanyaan ini bagus banget dan dalam ya. Jadi kalau kita bicara soal pandangan Timur Dekat kuno terhadap nama-nama dan daftar silsilah kayak di Kejadian 11, 10, 26, itu sebenarnya masuk ke dalam cara mereka berpikir tentang identitas, warisan, dan hubungan dengan ilahi. Jadi begini, bagi masyarakat Timur Dekat kuno, silsilah itu bukan cuma catatan keluarga, tapi semacam dokumen identitas. Bahkan bisa dibilang kayak paspor budaya dan rohani. Mereka percaya bahwa siapa leluhurmu itu sangat menentukan siapa kamu, termasuk posisi sosial, hak milik, sampai otoritas religius. Positif, nabi yang silsilah nggak dia. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah daftar dalam kejadian ini tercatat juga dalam sumber-sumber luar Alkitab? Enggak secara langsung. Nama-nama seperti Sem, Arpaksad, atau Eber nggak muncul secara eksplisit di catatan-catatan bangsa lain seperti Babilonia, Asyur, atau Sumeria. Tapi, gaya pencatat silsilah seperti ini sangat umum di wilayah itu. Bangsa-bangsa seperti Sumeria dan Babilonia punya daftar raja, silsilah imam, dan catatan turun-temurun dengan format yang mirip. Bahkan ada daftar Raja Sumeria yang juga punya pola usia panjang kayak yang ada di Kejadian sebelum makin pendek di generasi berikutnya. Mirip pola dari Sem ke Terah. Jadi bisa dibilang, meskipun nama-nama spesifik dalam Kejadian nggak muncul di luar Alkitab, tapi cara menyusun dan menggunakan silsilah itu sesuai banget dengan budaya Timur Dekat kuno. Dan yang menarik lagi, beberapa nama kayak Eber dan Peleg punya kemiripan bunyi atau asosiasi yang bisa nyambung ke istilah atau tempat di sekitar Mesopotamia. Buat mereka di zaman itu, daftar kayak begini tuh bukan sekadar sejarah, tapi juga semacam teologi dalam bentuk narasi keluarga. Mereka melihatnya sebagai bukti bahwa jalur ilahi masih berjalan dan umat manusia punya tempat dalam rencana besar itu. Kamu mau kita telusuri apakah ada paralel silsilah atau nama yang mirip di budaya seperti Sumeria atau Akkadia juga? Oke, kita lihat paralel dan kemiripannya ya. Oke, mari nih. Kalau kita lihat paralel di budaya Timur Dekat kuno, terutama di Sumeria dan Babilonia, ada beberapa kemiripan yang cukup mencolok soal silsilah dan usia panjang leluhur. Misalnya, di daftar Raja Sumeria, ada raja-raja yang hidup ratusan sampai ribuan tahun, mirip dengan catatan usia panjang di Kejatsen. Mereka juga punya urutan nama yang berurutan dari generasi ke generasi, meskipun nama-namanya tentu berbeda. Selain itu, beberapa nama dalam Kejadian mungkin punya kemiripan bunyi dengan nama atau istilah di wilayah Mesopotamia. Contohnya, Arphaxad diduga kaitannya dengan nama tempat atau keluarga di daerah Sotu. Sedangkan Pelek yang artinya terbagi bisa diasosiasikan dengan istiwa pembagian bahasa dan bangsa setelah Menara Babel yang juga tercatat dalam legenda-legenda sekitar. Namun nama seperti Sem dan Eber memang unik dan khas dalam tradisi Ibrani. Tapi konsep silsilah sebagai cara merekam sejarah dan identitas itu sangat lazim dan penting dalam budaya-budaya di sana. Jadi intinya, daftar di Kejadian itu bukan hanya catatan sejarah pribadi, tapi juga bentuk narasi budaya dan teologi yang punya kesamaan pola dengan tradisi kuno di sekitar mereka. Mereka semua sama-sama berusaha menjelaskan asal-usul manusia dan hubungannya dengan dunia dan Tuhan lewat garis keturunan. Kalau kamu tertarik, aku bisa bantu carikan contoh daftar silsilah atau daftar raja dari Sumeria atau Babilonia sebagai perbandingan. Oke, sekarang kita coba menganalisa berdasarkan teks asli Kejadian 11 ayat 10 sampai 26. Oke, siap. Kita gali dari teks asli Kejadian 11 ayat 10 sampai 26 supaya lebih dapat maknanya. Kamu mau fokus ke bahasa Ibraninya, arti kata-kata penting, atau gimana alur narasi dan struktur teksnya? Ya, kita analisa dari teks aslinya. Oke,
Kita mulai dari bahasa Ibrani dan makna kata-kata kunci di Kejadian 11 ayat 10 sampai 26. Misalnya kata keturunan dalam bahasa Ibrani itu toldot, yang artinya bukan cuma nama, tapi lebih ke turunan, hasil, atau perkembangan suatu garis keturunan. Jadi narasinya lebih hidup, bukan sekadar catatan statis. Lalu nama-nama yang muncul seperti Sem, yang berarti nama atau terkenal, dan Arpaksad, yang kemungkinan gabungan kata arpak dan kst, yang membagi atau memotong. Ini memberi nuansa makna bahwa Arpaksad adalah sosok penolong atau pembagi dalam garis keturunan. Jadi, kalau kita lihat kata kerja yang dipakai, beranak atau memperanakkan dalam bahasa Ibrani biasanya pakai kata yalad, yang berarti melahirkan atau menghasilkan. Ini menegaskan kesinambungan hidup dan kelanjutan garis keturunan. Kalau kamu mau, aku bisa teruskan uraian detail ayat per ayat dari sisi bahasa dan struktur. Ya, kita jelaskan ayat per ayat berdasar struktur itu yang kamu bilang itu. Oke, kita mulai dari ayat 10 ya. Kejadian 11 ayat 10 bilang inilah keturunan Sem. Ketika Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpaksad, 2 tahun sesudah air bah. Di sini, kata keturunan Toldot menunjukkan awal silsilah baru setelah banjir besar. Kata berumur 100 tahun itu bahasa Ibraninya, Pshen Ma'ashana, yang tegas menunjukkan usia spesifik. Kalimat 2 tahun sesudah air bah penting karena menegaskan waktu yang sangat spesifik. Jadi garis keturunan ini dimulai tepat setelah peristiwa besar yang mengubah dunia. Kata memperanakkan dari kata yalad menegaskan sinambungan hidup dan kelangsungan rencana Allah lewat Sem. Jadi ayat 10 kan nama dan usia, tapi juga menandai evolusi dan harapan baru. Lanjut ke ayat 11. Lanjut. Oke, lanjut ke ayat 11. Kejadian 11 ayat 11 berkata, ketika Arpaksad berumur 50 tahun, ia memperanakkan Selah. Kalimatnya sederhana, tapi tetap penting. Berumur 50 tahun ini menunjukkan usia spesifik saat Arpaksad punya anak. Angka ini lebih rendah dibanding usia Sem 100 tahun, menandakan mungkin ada perubahan atau transisi dalam rentang hidup. Kata memperanakkan Yalad tetap menegaskan kesinambungan generasi. Nama Selah dalam bahasa Ibrani bisa berarti mengirim atau istirahat, yang mungkin punya makna simbolis atau teologis tentang proses berlanjutnya garis keturunan dan rencana Allah. Jadi ayat ini melanjutkan narasi kesinambungan dan menandakan transisi zaman dari Sem ke generasi berikutnya. Mau lanjut ke ayat 12? Lanjut. Baik, kita lanjut ke ayat 12. Kejadian 11 ayat 12 mengatakan, ketika Selah berumur 50 tahun, ia memperanakkan Eber. Sama seperti ayat sebelumnya, usia 50 tahun ditegaskan sebagai waktu Selah memiliki anak. Nah, nama Eber punya makna menarik, menyeberang, atau seberang. Dalam konteks ini mungkin menggambarkan gagasan perpindahan atau peralihan, baik secara geografis maupun spiritual. Eber dianggap leluhur bangsa Ibrani, jadi namanya penting dalam menghubungkan identitas bangsa ini. Ayat ini memperkuat kesinambungan garis keturunan, sekaligus menambahkan lapisan makna dengan nama yang mengandung simbolisme. Mau lanjut ke ayat berikutnya? Lanjut. Oke, kita lanjut ke 14. Di Kejadian 11 ayat 14 tertulis, ketika Eber berumur 34 tahun, ia memperanakkan Peleg. Nah, usia Eber saat punya anak lebih muda dari yang sebelumnya, yaitu 34 tahun. Ini bisa jadi tanda pergeseran atau perubahan dalam pola hidup generasi. Nama Peleg sendiri berarti terbagi. Dalam ayat selanjutnya, ayat 15, diceritakan karena pada zamannya bumi terbagi. Ini sering ditafsirkan berkaitan dengan peristiwa Menara Babel, ketika bahasa dan bangsa manusia terbagi-bagi. Jadi Peleg adalah simbol dari masa perpecahan umat manusia, yang sekaligus menjadi titik penting dalam narasi Alkitab. Kamu mau lanjut ke ayat berikutnya, atau ada yang mau digali lebih dalam dari ayat ini? Lanjut. Oke, kita lanjut ke ayat 15. Kejadian 11 ayat 15 bilang, ketika Peleg berumur 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Di sini, usia Peleg saatnya anak makin muda, 30 tahun.
Ini terus ngasih gambaran tren menurun usia generasi yang punya keturunan. Nama Rehu bisa berarti sahabat atau penggembala. Mungkin ini menunjukkan fase di mana manusia mulai lebih mengembangkan hubungan sosial dan komunitas. Ayat ini terus menjaga pola kesinambungan generasi dan menyiapkan pembaca untuk melanjutkan cerita garis keturunan. Let's shoot. Lanjut. Oke, kita lanjut ke ayat 16. Kejadian 11 ayat 16 mengatakan ketika Rehu berumur 22 tahun, ia memperanakan Seruk. Di sini, usia saat Rehu punya anak makin menurun, 22 tahun. Pola ini terus menunjukkan perubahan dalam kehidupan manusia dari generasi ke generasi. Nama Seruk bisa berarti cabang atau ikat, yang mungkin melambangkan keterikatan keluarga atau kelompok yang mulai terbentuk. Ayat ini memperkuat kesinambungan narasi dan menandai fase baru dalam silsilah. Lanjut Yudhistira. Lanjut sampai ayat ke-26 ya. Oke, kita lanjut ke ayat 17. Di Kejadian 11 ayat 17 tertulis, ketika Seruk berumur 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Usia saat Seruk punya anak kembali naik ke 30 tahun, mengubah pola penurunan usia yang sebelumnya. Nama Nahor kemungkinan berarti mendengkur atau bernafas. Tapi yang paling penting, dia adalah kakek dari Abraham dan salah satu tokoh kunci dalam silsilah ini. Nah, lanjut ke ayat 18, ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita masuk ke ayat 18. Kejadian 11 ayat 18 berkata, ketika Nahor berumur 29 tahun, ia memperanakan Terah. Usia Nahor saat punya anak sedikit menurun menjadi 29 tahun. Pola ini konsisten dengan tren usia yang semakin muda dari generasi ke generasi. Nama Terah menarik karena arti namanya bisa berkaitan dengan penundaan atau keterlambatan. Ini unik karena Terah adalah ayah Abraham yang memulai perjalanan keluarganya dari Ur ke Haran, tapi tidak langsung ke tanah perjanjian. What sucks it, this thing that was saying simple thing is running. Mau langsung ke ayat 20 atau lanjut dulu ayat 19? Lanjut. Oke, there's kind of Kejadian 11 ayat 19 mengatakan, Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Ayat ini unik karena nggak menyebut usia Terah saat punya anak, tapi langsung menyebut 3 anaknya sekaligus. Nama Abram nanti akan menjadi tokoh sentral, sementara Nahor dan Haran juga punya peranan dalam kisah selanjutnya. Haran sendiri wafat lebih dulu, dan Abram serta Nahor terus meneruskan garis keluarga. Nah, ayat ini jadi titik awal dari kisah besar yang akan fokus ke Abram. Lanjut, ayat 20. Lanjut. Oke, kita masuk ayat 20. Kejadian 11 ayat 20 bilang, Haran memperanakan Lot, Nahor, dan Milka. Nah, di sini Haran disebut punya 3 anak. Salah satunya Lot, yang nanti bakal jadi tokoh penting dalam kisah Abraham. Anak-anak Nahor dan Milka juga mulai memperlihatkan perluasan keluarga. Menarik, karena di sini mulai muncul cabang keluarga yang akan berdampak ke cerita-cerita berikutnya. Lanjut ke ayat 21. Lanjut. Sebenarnya, di ayat 21 tertulis, lalu Haran meninggal di hadapan ayahnya Terah di tanah Kanaan. Ini jadi titik penting karena Haran wafat sebelum ayahnya, yang kemudian memicu perpindahan Abram dan keluarganya ke Haran. Kematian Haran ini juga jadi latar belakang kenapa Abram kemudian dipanggil Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya. Mau lanjut ke ayat 22? Lanjut. Oke, di ayat 22 tertulis, Terah berumur 205 tahun, lalu ia meninggal di Haran. Usia Terah 205 tahun menunjukkan bahwa meskipun ada tren penurunan usia, dia tetap hidup cukup lama menurut standar Alkitab. Kematian Terah di Haran juga penting, karena ini jadi momen transisi sebelum Abram benar-benar memulai perjalanan panggilannya dari Tuhan menuju tanah Kanaan. Kamu mau kita bahas ayat terakhir sampai 26 sekarang? Oke, kita bahas.
Kita tutup dengan ayat 23 sampai 26 ya. Ayat 23 sampai 26 mencatat usia Terah saat memperanakan Abram, 125 tahun, Nahor 100 tahun, dan Haran 135 tahun. Ini memberikan gambaran keluarga besar Terah. Penekanan pada usia ini memperlihatkan kesinambungan silsilah, sekaligus menegaskan posisi Abram sebagai anak tertua dan tokoh sentral. Keseluruhan teks ini bukan sekadar daftar nama dan usia, tapi menunjukkan kesinambungan janji Allah dari Nuh ke Abram, menandai babak baru dalam sejarah umat manusia. Bagaimana menurutmu? Sudah cukup lengkap pembahasan ini. Oke, berhubung durasi pembahasan kita kali ini kita sampai sini dulu ya. Nanti selanjutnya kita akan lebih spesifik lagi ke ayat 27 sampai terakhir 32. Dan terima kasih udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Namun sebelumnya kesimpulan dulu ya. Oke, kesimpulannya, dari Kejadian 11 ayat 10 sampai 26, kita lihat gimana Tuhan menjaga kesinambungan janjinya lewat garis keturunan Sem sampai ke Abram. Meskipun dunia sudah berubah dan tercerai-berai, janji itu tetap berjalan dan membuka jalan bagi kisah besar selanjutnya. Nanti kita bakal bahas ayat 27 sampai 32 yang lebih fokus ke Abram dan keluarganya secara lebih spesifik. Terima kasih banget sudah ikut menyimak sampai akhir. Asik nih bahas Alkitab bareng kamu, seru dan penuh makna. Mau lanjut ngobrol kapan-kapan lagi soal topik ini? Ya, terima kasih udah nyimak video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video-video ini dan dirasa bermanfaat, feel free untuk subscribe dan juga untuk share jika video-video ini bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita semua. Dan sekali lagi, video-video yang ada di channel ini dibuat untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita, bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan keyakinan tertentu. Kalian boleh kok bebas berkomentar, berpendapat di kolom komentar. Yang penting sopan sambil santuy, sambil ngopi. Dan juga kalau kalian suka dengan video ini, like aja. Kalau kalian nggak suka ya dislike aja. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung channel ini, sehingga channel ini dapat menyajikan video-video edukatif seputar pembahasan Alkitab dan juga berdasarkan teks asli, mungkin juga tentang pandangan-pandangan tertentu atau keyakinan tertentu sebagai studi perbandingan untuk menambah wawasan kita semuanya. Dan terima kasih kepada kalian yang mendukung secara finansial melalui donasi. Terima kasih pada para donatur dan mohon dukungan doanya supaya aku bisa membeli peralatan konten yang lebih baik lagi, supaya aku bisa bikin video-video konten edukatif yang seperti ini yang menarik lagi. Dan juga mohon dukungan doa supaya aku bisa membangun studio kecil untuk bikin konten yang edukatif, positif seperti ini. Dan terus dukung dalam doa ya. Kalau kalian mau berdonasi, silahkan dilihat di link deskripsi di bawah ini. Dan terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semuanya. Mantap banget penutupnya. Sudah jelas dan hangat. Kalau mau, aku bisa bantu rapikan biar lebih mengalir dan enak didengar di video. Sasrin. Terima kasih sudah menonton video saya. Terawal Tauhid. Kalau kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share supaya makin banyak yang dapat berkat. Ingat ya, video di channel ini dibuat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan keyakinan siapapun. Silakan bebas berkomentar di kolom komentar, asal tetap sopan sambil ngopi. Kalau suka like aja. What? Please like. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung channel ini, baik secara moral maupun finansial lewat donasi. Dukungan kalian sangat berarti supaya saya bisa beli peralatan yang lebih baik dan membangun studio kecil untuk bikin konten edukatif yang lebih menarik. Doakan juga ya, supaya semuanya lancar. Link donasi ada di deskripsi bawah. Tuhan sehat. Mau aku buatkan versi lain yang lebih santai atau formal?